Yo, halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini aku bakalan bahas atau nge-review sebuah handphone, yaitu Redmi Note 11. Kurang lebih pemakaian 2 minggu terakhir ini sejak pertama kali dibeli. Gimana pengalaman saya menggunakan handphone ini, dan langsung saja kita mulai ke video intinya. Untuk desainnya terbilang keren ya, karena di setiap pinggirannya sekarang udah agak mengotak. Tapi masih ada lengkungan sedikit, plus di bagian pojoknya juga belum ngotak sepenuhnya. Di bagian depan terdapat sebuah punch hole untuk kamera depan. Di bagian samping kanan terdapat tombol volume plus tombol power yang merangkap menjadi sensor sidik jari juga. Lalu di bagian samping kiri terdapat slot yang mampu menampung 2 kartu SIM dan 1 kartu microSD. Lalu di bagian atas terdapat lubang jack 3,5 mm, speaker, AI blaster, dan juga mikrofon. Lalu di bagian bawah terdapat lubang speaker, lubang Type-C, dan juga lubang mikrofon. Dan yang terakhir di bagian belakang ada 4 kamera plus 1 LED flash, yang menurut saya sih terlalu rame ya untuk desainnya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Dan di bagian bawah terdapat tulisan Redmi. Untuk layarnya menurut saya udah cakep banget. Detail gambarnya dapat, plus scrolling juga lebih smooth berkat fitur refresh rate yang mencapai 90 Hz. Handphone ini mempunyai layar bertipe AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio layar 20:9, plus sudah menggunakan perlindungan Gorilla Glass 3. Jadi buat main sosial media dan juga nonton video, layar dari handphone ini udah cocok banget. Lanjut lagi, untuk speakernya juga menurut saya udah keren banget. Suaranya kenceng tetapi gak cempreng juga. Dan sudah stereo atau 2 speaker di atas dan di bawah. Yang kurang sih kalau menurut saya sih penempatannya. Seharusnya sejajar ya, karena kalau kita lagi main game otomatis satu speaker bakalan ketutupan oleh tangan kita. Walaupun handphone tersebut dibolak-balik, sama aja ya. Untuk kualitas dari kamera ini menurut saya biasa saja. Gak ada yang spesial juga, bahkan untuk perekaman video juga mentok di 1080 pixel 30 fps doang. Bahkan gak sampai di 60 fps juga kayak seri sebelumnya. Ya gak tahu dari MIUI-nya atau dari chipsetnya. Yaps, dan ini dia contoh perekaman video menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 11 di resolusi 1080 pixel 30 fps. Untuk detailnya ya lumayan, bisa kalian cek juga dan bisa kalian nilai juga kualitas dari mikrofonnya. Untuk stabilisasinya juga bisa kalian nilai sendiri, oke? Untuk jalannya lumayan mulus ya, tapi gak hot kayak di kota-kota, karena ini di perkampungan. Oke, yaps, dan ini dia contoh perekaman video menggunakan kamera depan dari Redmi Note 11. Gimana menurut kalian untuk detail gambarnya, juga untuk kestabilan videonya? Dan ini saya masih di atas motor ya, bisa kalian nilai sendiri. Oke, seberapa kuat guncangan dan seberapa detail hasilnya.
Handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 33 watt. Sehingga kalau pengecasannya cukup 60 menit saja sampai terisi hingga 100%. Untuk ketahanannya lumayan awet juga, tetapi setelah saya pasang atau aktifkan fitur 90Hz plus Always On Display-nya, ya baterainya sedikit agak kekuras ya, tapi wajar karena baterainya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Handphone ini telah menggunakan Android 11 dan MIUI 13 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G 6nm, CPU octa-core 4x2,4 GHz Kryo 265 Gold dan 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver. Yang menurut saya sih kalau performanya itu kurang bagus, apalagi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kalau sekarang sih ya kurang tahu ya, gak tahu dari segi chipsetnya atau dari segi MIUI-nya. Tetapi kalau di Redmi Note 11 ini, contoh saya lagi scrolling, multitasking, bermain sosial media, tiba-tiba suka berhenti sendiri atau meminta kita untuk keluar dari aplikasi tersebut. Atau bahkan saya lagi scrolling TikTok, tiba-tiba nge-lag ya. Dan untuk main game juga, contoh di game PUBG Mobile, settingannya cuma sampai di Smooth High, gak sampai Smooth Ultra kayak seri sebelumnya. Yaps, tapi di harga segitu kita maklumin aja ya. Yang pastinya kalau menurut saya, kelebihan yang ada di Redmi Note 10 sebelumnya, bahkan sekarang di Redmi Note 11 pun ada kelebihannya. Dan ya, kalau menurut saya juga sih kekurangan di Redmi Note 10 bisa ketutupan di Redmi Note 11. Contoh, kalau di Redmi Note 10 internal cuma 64 GB, tetapi sekarang di Redmi Note 11 kita mendapatkan internal yang sangat lega, yaitu 2 kali lipat dari seri sebelumnya, yaitu 128 GB. Yaps, jadi menurut saya buat kalian yang suka bermain sosial media, suka nyimpen banyak data, contoh nyimpen banyak foto, video, bahkan file, handphone ini tuh sangat cocok buat kalian miliki. Tetapi buat kalian yang suka ataupun hobi bermain game, mending sih kalian cari alternatif lain. Di harga segini, banyak dari brand lain atau bahkan dari brand Xiaomi sendiri menyuguhkan performa yang lebih unggul dibanding Redmi Note 11 ini. Tetapi jangan sampai lupa ya, apapun merek HP-nya, apapun brand handphonenya, belanjanya tetap di Shopee ya. Karena apa? Karena di Shopee suka ada banyak promo-promo menarik plus diskon besar-besaran juga. Apalagi sekarang lagi ada SMS atau Shopee Mantul Sale. Yaitu diantaranya ada gratis ongkir Rp0, transfer Shopee Pay bonus Rp100.000, dan juga harga serba Rp1.000. Jadi yuk buat kalian yang belum install aplikasi Shopee, segera install di Play Store ataupun di App Store ya. Dan rasakan sendiri kenikmatan menggunakan aplikasi Shopee. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.